Jadi sama anak juga harus penuh kasih sayang. Anak jangan ditekan terus. Dulu para ulama-ulama ini, ibu-ibunya orang besar ini, anaknya juga terus 24 jam disuruh belajar. Ada kalanya selesai belajar main. Jadi ada kasih sayang juga. Anak kalau disuruh belajar terus nanti malah dia sumpek ninggalkan pelajarannya. Tapi juga harus bersifat rahim. Juga memiliki sifat kasih sayang. Diriwayatkan di sini dulu ada salah seorang yang datang kepada Abdullah bin Mubarak, ngeluhkan anaknya. Anak saya ini nakalnya luar biasa, sudah disuruh gini nggak bisa, suruh gini nggak bisa. Kata Abdullah bin Mubarak, hal da'auta alaih, apakah kau mendoakan keburukan untuk anakmu ini? Dibilang iya. Anta absatahu, engkau yang merusak anakmu. Orang tuanya hati-hati juga kalau ngucap, jangan anak didoakan yang buruk. Akhirnya apa? Engkau ikut andil dalam merusak anakmu. Kadang orang tua tidak sabar ngajarin anaknya, diajari bolak-balik tidak bisa-bisa. Itu akal apa panci apa cantelan dapur, anak kok kayak kebul. Ini kan orang tua ini ucapannya didengar Allah. Jangan kau doakan anakmu dengan keburukan, maka kau ikut adil dalam merusak anakmu. Doakan yang baik-baik. Maka orang zaman dulu tuh kalau anaknya nakal, doanya apa? Marah sambil apa? Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Marahnya doa, bukan marahnya malah ngelaknat. Ucapan orang tua didengar sama Allah. Apa yang keluar dari lisanmu diijabahi sama Allah. Kalau kau mendoakan keburukan baginya, anakmu bisa jadi buruk. Didik dengan penuh kelembutan. Maka diriwayatkan bahwasanya Al-Agra' bin Habis pernah ngelihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kalau ngelihat anak kecil dicium kepalanya. Rahim. Nabi ini sama anak-anak kecil luar biasa rahmatnya. Al-Agra' bin Habis ini pernah ngelihat Rasulullah mencium anak kecil dan main sama anak kecil. Maka Al-Agra' tadi bilang, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak kecil ini? Saya di rumah punya 10 anak, nggak satu pun saya pernah cium. Kadang ada orang tua yang jamit ya, kaku. Saya punya anak 10, nggak ada yang saya manja-manja, cium-cium, nggak ada. Kata Rasulullah, ya nggak bisa seperti itu. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang nggak akan mendapatkan kasih sayang. Kita diajarkan untuk punya kasih sayang. Nabi nunjukkan bagaimana Nabi itu kalau sholat senang baca surat yang panjang. Dekatkan diri sama Allah di waktu sholat, ini ibadah yang paling afdol. Maka Nabi nggak mau cepat-cepat baca surat yang panjang. Pernah Nabi mempercepat sholatnya sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, tumben sholat kau percepat. Iya, karena aku mendengar seorang anak kecil yang nangis. Kasih cintanya Nabi kepada anak kecil luar biasa. Jadi kita didik anak yang didik anak, tapi jangan sampai kita nggak nyayangin anak kita. Jangan sampai anak kita malah kita zalimin, kita siksa. Bangunin tidur nggak pakai bangun langsung ambil air 1 ember siram. Anaknya umur 7 tahun, ini orang tua gendeng. Anaknya malah nggak sholat. Anaknya berbuat salah sedikit ditempeleng sampai bekas, dijotos. Ini anak atau pendidikan Kopassus ini? Ini bukan anakmu gak wajar seperti itu. Anaknya juga harus mendapatkan kasih sayang, bukan langsung main pukul, main apa, tidak. Harus ada kasih sayang orang tua yang diberikan. Nah, kasih sayang itu juga ngaruh dalam psikolog anak tadi. Dan itu yang diajarkan sama Rasul. Kasih sayangnya Rasulullah kepada anak, gak ada yang ngalahkan. Nabi Muhammad tuh pernah khutbah Jum'ah, tengah-tengah khutbah Jum'ah ngelihat cucunya Al Hasan keselimpet pakaiannya jatuh, turun dari mimbar, gendong cucunya, dibawa ke atas mimbar, digendong. Khutbah Jum'ah. Pernah sholat sujud gak bangun-bangun sampai sahabat ini ketakutan. Ini apa yang terjadi sama Rasulullah? Setelah panjang gak berdiri dari sujudnya, Nabi ngangkat kepalanya. Selesai sholat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, atal sujud, engkau ini sujud lama sampai kita ini mengira terjadi sesuatu pada dirimu. Kata Rasulullah, enggak, tadi waktu saya sujud cucuku Husain nunggang ke pundakku, naik. Namanya anak kecil kok, namanya anak kecil naik. Maka ditunggu sama Nabi sampai Husain ini turun, baru Nabi ngangkat rahmah kepada anak kecil. Dan disunahkan ngajak main anaknya. Jadi jangan disuruh gini tapi nggak pernah diajak main. Diajak orang tua ngajak main anak itu bagus. Dan itu dipraktekkan sama Nabi Muhammad. Ada dulu sahabatnya Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Nabi, kaget ngelihat apa? Nabi Muhammad itu jadi kuda-kudaan. Jadi dia seperti ayah-ayah zaman sekarang, berjalan dengan tangannya dan lututnya kuda-kudaan. Di atasnya cucunya Al Hasan wal Husain, main di atasnya, gembira yang luar biasa. Itu kan pendidikan dari Nabi untuk para orang tua, supaya mau dekat sama anak, supaya mau main sama anak.
sahabatnya Nabi nih ngelihat Nabi Muhammad main kuda-kudaan sama cucunya, kagum takjub sampai ngomong dia nggak sadar kalau suaranya ini keras didengar sama Nabi. Dia ngomong apa? Ya Allah, ini yang ditunggangin nikmat betul, yang ditunggangin ini orang yang paling top loh, orang yang paling mulia. Kalian ini sedang menunggang tunggangan yang paling hebat. Jadi kalian sedang membonceng boncengan yang paling hebat. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengar ucapan orang itu sambil tersenyum. Dan juga yang menunggangi adalah orang-orang yang luar biasa. Al Hasan wal Husain, raihana Rasulullah atau syababi ahlil jannah. Yang nunggang juga orang top, yang ditunggangin top, yang nunggangin juga orang-orang yang biasa, pemuda-pemuda surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi main sama anak, didik anak, ngajamain juga penting. Jangan terus anak disuruh gini terus, tapi orang tuanya nggak pernah ngasih waktu anaknya buat main. Enggak, tetap ada. Dan didik anakmu jangan dari kecil untuk dekat sama Allah, jangan ninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ibu itu selalu kesusahan dalam didik anak, urusannya apalagi masalah sholat. Dulu ada seorang wanita pernah cerita, saya ini susah sekali nyuruh anak saya sholat. Kalau sudah datang waktunya sholat, saya harus marah-marah dulu, sholat. Nanti anak saya masuk kamar mandi, basahin wajahnya, wudhu-wudhuan, gak wudhu beneran, masuk kamar sejadahnya dilempar gini, terus dia keluar. Jadi seakan-akan sudah sholat, malesnya ketika saya tanya sudah sholat, nak sudah, saya nggak percaya, kadang saya pukul, bohong kau sama ibu, ibu ngelihat kau masuk kamar cuma gelar sejadah, ini gimana sih? Sampai akhirnya wanita tadi pernah pergi ke rumahnya sahabatnya, dapetin sahabatnya itu punya anak, kalau datang waktu sholat sudah siap semuanya. Kakaknya luar biasa, kalau datang waktu sholat kadang sampai siang di rumah itu semua dibangunkan, ayo bangun sholat. Kata pemilik rumah tadi, ya kadang ibu saya pun kalau datang dari luar kota nginep di sini, subuh anak saya yang bangunin. Jadi satu rumah dibangunin. Lah apa rahasianya? Selain pendidikan yang baik, apa rahasianya? Ini bisa kita amalkan. Kata ibu yang salehah tadi, waktu saya hamil, saya meraktekkan doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal ad-du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak turunku. Ini sering saya ulang-ulang di waktu saya hamil. Akhirnya apa? Anaknya lahir dalam keadaan suka dan berpegang teguh dalam mendirikan kewajibannya menunaikan sholat. Jadi baca. Nah kalau saya sudah terlanjur punya anak, ya baca. Yang mengijabahi doa anak ketika di dalam rahim, ya Allah, anakmu sudah lahir, ya Allah tetap mengijabahi doa. Baca doa ini berbanyak, minta sama Allah, dan didik anakmu juga. Jangan cuma doa tanpa mendidik. Doa dan didik juga anakmu untuk mendirikan sholat. Jangan sampai anak kita itu lebih mendahulukan kehidupan duniawiyah, ya. Jangan sampai mendahulukan kehidupan duniawiyah. Dari kecil anak mindsetnya harus dididik untuk apa-apa dahulukan Allah, apa-apa dahulukan Allah, supaya anak tidak terlalu. Dan anak juga ketika menginjak usia dewasa, keyakinannya sama Allah luar biasa. Takwanya sama Allah, yakinnya sama Allah luar biasa. Tapi kalau anak dari kecil tidak pernah dididik untuk yakin sama Allah, akhirnya dia hidupnya penuh dengan matematika. Saya kalau ikan orang tua zaman sekarang, kau kalau nggak sholat nggak bisa kerja. Ini kan pendidikannya salah. Sekolah biar dapat kerjaan top, jadi orang kaya. Nah, didik anak untuk belajar ilmu tapi pendidikannya diajuli dunia. Nah ini kan kadang orang tua nggak sadar menanamkan mindset yang tidak benar. Tapi butuh kita mendidik anak semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, Al Habib Umar dulu pernah menceritakan nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah ditanya sama seorang pemuda. Pemuda ini bilang, ya Syekh, saya ini kerja, di pekerjaan saya banyak syubhatnya, banyak haramnya. Zaman sekarang banyak orang nanya, ini saya ini kerja di tempat seperti ini banyak duit haramnya, tapi kalau saya ninggalkan kerjaannya saya nggak punya pekerjaan, makan gimana, minum gimana. Ini mindsetnya dari kecil tidak dididik seperti mindsetnya para salaf tadi. Syekh Muhammad Mutawalli waktu ditanya tentang orang tersebut, gimana ya Syekh? Ya tinggalkan, kalau kau tahu dalam pekerjaanmu ada yang haram, tinggalkan. Loh tapi saya punya utang banyak, orang tua saya butuh dikasih makan,
Kalau saya ninggalkan ini terus nanti saya mau ngasih makan mereka gimana, bayar utang gimana? Gini aja lah, saya tak nyari solusi dulu. Kalau saya dapat jalan keluar pekerjaan yang lain, baru saya tinggalkan yang ini. Sama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi diingatkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Yang pertama takwa, baru jalan keluar. Lah kalau kau sekarang bolak-balik malahan kau cari jalan keluar terlebih dahulu, takwanya nggak ada. Gimana kau mau dapat jalan keluar wong kau nggak bertakwa kok? Kau sedang bermaksiat karena kerja di tempat yang haram, kau sedang bermaksiat, nggak bertakwa kepada Allah, ninggalkan perintahnya Allah, ngelanggar apa yang dilarang sama Allah. Kau nggak bertakwa tapi berharap mau dapat jalan keluar, ya nggak bisa. Bertakwa dulu, tinggalkan perbuatan maksiatnya, ya ja'allahu makhraja, jalan keluarnya nanti dapat. Jadi kalau kita yakin kita punya pekerjaannya nggak benar, jangan pernah takut, takwa sama Allah, jalan keluar didatangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.